Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai tentang penyidikan ya, patroli dan penyidikan ya. Yang tadi belum kita bahas. Baik tentang patroli laut ya di Per 08 ini rekan-rekan kita lihat ya. Ada dua materi ya yang akan kita bahas. Pertama, patroli laut dalam tata laksana pengawasan. Yang kedua, dokumen tambahan saat pemeriksaan sarana pengangkut laut ya. Baik, terkait dengan patroli laut dalam tata laksana pengawasan ini tersebar ya ketentuannya di berbagai peraturan dirjen ya. Ini siklus penanganan perkara ya. Kalau kita lihat di siklus penanganan perkara ini ya dimulai tadi dengan siklus intelijen dan KLN, kemudian masuk ke siklus penindakan dan patroli laut ada di sini ya. Siklus penindakan baik penindakan kepabeanan dan cukai maupun penindakan narkotika ya, narkotika eh, psikotropika, psikotropika dan prekursor farmasi ya NPP. Kemudian masuk ke siklus penanganan perkara ya. Jadi dia berada di sini. Dan untuk patroli laut diatur tersendiri di Perdirjen 21 tahun 2023 ya. Di Perdirjen 8 ini ya diatur di dua pasal yaitu pasal 43 dan pasal 129 ya. Pasal 43 terkait dengan patroli laut dilaksanakan sesuai ketentuan ini ya, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai patroli laut di lingkungan DJPC. Jadi eh, pengaturan di Per 8 ini hanya bersifat apa istilahnya eh, penegasan ya, bukan penegasan ataupun semacam apa ya kalau saya katakan pengecualian ya, semacam pengecualian ya bahwa untuk patroli laut harus ya harus mengacu kepada ketentuan di Perdirjen 21 ya tahun 2023 karena di sini sudah mengecualikan ya. Berikutnya untuk patroli laut NPP juga demikian ya. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur patroli laut. Jadi yaitu Perdirjen 21 tahun 2023. Nanti kita akan bahas ya tentang Perdirjen 21 tahun 2023 mengenai patroli laut ya. Saya kira itu ya rekan-rekan ya. Nah, di dalam dalam tata laksana pengawasan kita lihat apa sih yang diatur. Nah, ternyata patroli laut ini juga diatur di per PMK ya. Jadi dasar hukum yang lebih tingginya di atas Perdirjen adalah PMK, yaitu PMK 179 ya tahun 2019. Di sini diatur ya tentang patroli laut, kemudian ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis tentunya ya dalam bentuk Dirjen 21 tahun 2023 yang mengatur tentang penentuan skema persiapan ya penghentian dan pemeriksaan apa sarana apa namanya penghentian dan pemeriksaan ya sarkut ya sarana pengangkut kan ya kemudian pelaporannya seperti apa kait dengan pengamanan dan penyelamatan juga diatur di Patla ya karena mengacu kepada keselamatan ini bagian dari apa istilahnya eh safety ya safety ada konvensi internasional terkait itu ya UNCLOS juga ya berbicara tentang pengamanan dan penyelamatan. Berikutnya ada berbagai surat edaran ya. Ada yaitu surat edaran Dirjen tahun 2022 ya nomor 29 tahun 2022 tentang pengelolaan dan pengoperasian ya. Kelaikan kapal juga diatur di Perdirjen 21 tahun 2023 ya. Kemudian berbagai peraturan administrasi lainnya misalnya pengaturan urusan dinas dalam di Perdirjen 12 tahun 2021, Puskodal juga diatur di Perdirjen 04 tahun 2021, struktur komandan kapal patroli diatur di Perdirjen 21 tahun 2023. Ya kan ya. Nah, ini tambahan dokumen ya saat pemeriksaan sarana pengangkut yang
atur di PR 8, yaitu surat pernyataan mematuhi pemeriksaan, ya, surat pernyataan mematuhi pemeriksaan, statement of complying. Jadi kita lihat di sini seperti ini suratnya. Pada hari ini bertempat di sini nama, ya, jabatan di kapal menyatakan bersedia mematuhi pemeriksaan berdasarkan perundang-undangan Indonesia, ya, dalam bahasa Inggris, kemudian juga comply to inspection under custom and excise regulation of Indonesia, ya, kan. Jadi ini yang baru, ya, saya kira ini penting. Jadi ini semacam kalau di bidang hukum, ya, itu disebut dengan apa namanya, intent, ya, konsen, ya, konsen, ya. Apa namanya, semacam itu, ya, afirmasi, ya, afirmasi, konfirmasi ataupun afirmasi, ya. Jadi untuk memberikan apa namanya, kewenangan, ya, kewenangan dan juga semacam perlindungan, ya, bagi petugas, ya, dan juga memberikan perlindungan juga, ya, bagi pihak terperiksa, ya, dalam hal ini adalah sarana pengangkut, ya, operator sarana pengangkut, bahwa telah comply, ya, comply dan apa namanya, memiliki sikap yang baik, ya, beritikat baik, ya, beritikat baik ataupun kooperatif dalam pemeriksaan. Itu ya rekan-rekan, ya. Jadi ini dokumen baru, kita lihat fungsinya apa? Membuktikan, nah ini fungsinya, ya, adanya niat baik, benar, ya. Jadi adanya niat baik, goodwill dari dari apa, untuk mematuhi petugas, kemudian mengunci dan memastikan dokumen telah sesuai, ya, dengan muatan sehingga dapat digunakan untuk pemeriksaan, menginformasikan dasar kegiatan dan mengingatkan kembali jika pemeriksaan harus didampingi awak kapal, ya. Jadi jangan memeriksa sendiri, ya, harus didampingi oleh awak kapal. Ya, kan. Nah, Declaration of Inspection ini apa fungsinya? Menghilangkan kemungkinan klaim atau kerusakan saat kita sudah tidak ada di kapal. Nah, ini sebagai semacam disclaimer lah, gitu, ya. Semacam disclaimer, ya. Semacam disclaimer. Ya. Jadi menghindari juga pemeriksaan berulang, gitu, ya. Oke. Nah, kita ke penyidikan, ya. Di bidang penyidikan ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama, apa saja yang berubah, ya, terkait dengan munculnya Per 08 ini. Ada beberapa perubahan, nanti kita akan lihat. Kemudian apa yang baru, ya, dan bagaimana sinkronisasinya dengan UR, ya, di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur UR atau ultimum remedium di bidang cukai. Biar rekan-rekan, ya. Berikutnya, hmm, kita lihat di sini, ya, yang berubah di dalam penanganan perkara ini ada 4 di sini, ya. Pertama tentang penerimaan perkara, ya. Di sini disempurnakan, ya, prosesnya, di mana, ya, penerimaan perkara oleh unit penyidikan kantor pusat dan satker vertikal nanti diatur, ya, rekan-rekan, ya. Disempurnakan apanya? Berkas-berkas persyaratan kelengkapannya tentunya, ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian sinkronisasi dengan UR tadi, ya. Terutama terkait dengan berkas-berkas produk-produk hasil penelitian atau LHP dan juga eh, LRP, ya. Lembar resume perkara yang memberikan dasar eh, alternatif penyelesaian perkara. Dalam hal ini adalah UR, ya, ultimum remedium. Kemudian penegasan status BHP, ya, yang bukan merupakan status barang yang ditetapkan dengan CAP seperti BDN ataupun BMN. Nah, ini, ya, penting, ya. Jadi status BHP-nya barang hasil penindakan ini bukan sebagai BDN ataupun BMN. Nah, ini penting, ya. Ini rezimnya berbeda karena dia masuk ke dalam rezim apa penanganan perkara, ya, bukan masuk ke dalam rezim
BDN dan BMN. Yang terakhir, penyampaian LHP dan LRP untuk keperluan PSA. Dari PSA itu apa? Post seizure assessment ya, post seizure analysis ya, post seizure analysis. Analisis pasca penindakan ya. Yang baru apa saja? Yang baru tadi terkait dengan ketegasan ya, penegasan bahwa unit penyidikan tidak dapat menerima perkara unit narkotik ya. Jadi tidak dapat menerima perkara dari unit narkotik. Sebelumnya masih dapat ya di per yang lama, tapi yang per baru ini tidak dapat. Ya artinya tadi ya untuk perkara narkotik ya diselesaikan dengan eh, apa pelimpahan ya, pelimpahan atau apa namanya penyidikan bersama. Kalau dengan narkotik. Nanti kita akan eh, apa bahas lagi tentang narkotika ya. Kemudian tadi ya kelengkapan ini ya. Sebagaimana tadi kita ketahui di perubahan, jadi di pasal 75 ini ya dijelaskan di sini kelengkapannya disempurnakan ya. Di sini ada syarat-syarat kelengkapan penerimaan perkara atau penyerahan perkara, syarat penyerahan LP ya. LP ini tadi apa? Laporan pelanggaran ya, laporan pelanggaran atau laporan pelanggaran narkotika ke unit penyidikan itu harus ada SBP ya, SBP surat bukti penindakan ya. Kemudian dokumen-dokumen terkait penindakan ya, jadi mulai apa namanya surat tugas ya, laporan hasil laporan lembar penilaian ya, lembar penilaian penindakan ya. Terus tadi ini ya, jadi lembar penerimaan perkara ya, sorry ya, eh, BAST ya, semuanya harus dilampirkan semua ya, LPT ya, ini apa nih? Ya laporan pelaksanaan tugas ya di bidang penindakan ya, ini semuanya harus apa namanya diserahkan lah laporan pelanggaran ya di dalam eh, laporan pelanggaran ya. Oke, saya kira itu. Saksi-saksi juga harus sudah diperiksa ya. Terduga pelaku pelanggaran juga ya pada saat penyerahan LP ya. Jadi di sini dapat disampaikan ya ketika diputuskan laporan pelanggaran ya di sini sudah minimal ya sudah ada bukti permulaan yang cukup. Nah, ini yang penting ya. Jadi LP ini tidak boleh sembarangan ya karena dia akan ditindaklanjuti dengan tindakan pro justisia ya penetapan tersangka ya pemanggilan saksi-saksi SPDP ya termasuk berbagai upaya paksa yang bisa dilakukan oleh penyidik makanya harus minimal ada dua alat bukti makanya di sini barang hasil penindakan maupun saksi-saksi ya dan atau terduga pelaku atau pelanggarnya harus sudah ditetapkan ya sudah dinyatakan ya di dalam laporan pelanggaran ya rekan-rekan ya berikutnya terkait dengan apa LHP dan LRP ini ya kan ya. Oh ini sebelumnya kita sini dulu ya. Ini penting nih ya. Terkait dengan apa nih barang status ya barang hasil penindakan yang di sini ditegaskan di pasal 88 ya bahwa barang hasil penindakan itu ya bukan merupakan status ya barang seperti BDN dan BMN yang eh, penetapannya melalui CAP ya. Tetapi penamaan BHP merupakan istilah yang diberikan pada barang atau sarana pengangkut yang dilakukan penegahan oleh petugas dalam rangka kegiatan penindakan kepabeanan dan cukai. Nah, ini penting ya. Jadi BHP ini berbeda ya dengan BDN dan BMN ya karena dia dalam rangka penindakan yang nanti akan terus ikut serta ya ikut serta dalam apa namanya proses pembuktian ya sebagai barang bukti ya barang bukti ataupun barang hasil tindak pidana kalau dia masuk ke dalam kasus perkara pidana. Saya kira itu ya rekan-rekan ya. Kemudian terakhir
adanya pengaturan tentang LHP ya, laporan hasil penelitian untuk memberikan analisis dan rekomendasi penyelesaian perkara dan laporan lembar resume penelitian, lembar resume perkara untuk memberikan usulan, analisis dan usulan terhadap alternatif penyelesaian perkara. Ya, nantinya dijadikan sebagai PSA ya, Post Seizure Analysis oleh unit intelijen atau kejahatan lintas negara. Itu ya siklusnya ya. Jadi kita ulang lagi. Yang terakhir tentang UR ya. UR yaitu penelitian dan penyidikan ya. Penghentian penyidikan dalam rangka ultimum remedium ini diatur di pasal 87 ya. Dimulai dengan penelitian dugaan pelanggaran dulu. Ya, di mana dalam apa namanya kegiatan penelitian ini ditambahkan alternatif penyelesaian perkara dalam rangka ultimum remedium ya. Nah, kemudian di pasal 88-nya penetapan barang milik negara bagi BHP cukai yang diselesaikan dengan UR. Nah, di sini baru jelas ya. Jadi BHP cukai ya yang diselesaikan dengan UR dia menjadi barang milik negara. Ya. Dijelasin rekan-rekan ya. Kemudian di pasal 89-nya penghentian penyidikan di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara ya. Penghentian penyidikan di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara ya. Ini merupakan pasal kalau di undang-undang APP atau undang-undang cukai di pasal berapa? Kalau tidak salah pasal 40 ya, 40B kalau tidak salah. Nanti kita cek ya. Kemudian pelaksanaan gelar perkara dalam rangka UR yang juga diatur dan juga penyelesaian BHP-nya dalam rangka UR juga diatur ya. Nah, ini proses bisnisnya saya kira ini merangkum tadi ya seluruh apa namanya penjelasan tadi. Jadi kalau kita lihat ya sebelum masuk ke tahap terakhir yaitu penyidikan ya, ada serangkaian proses bisnis yang harus dijalankan. Tentunya bermula dari unit intelijen tadi ya, yang menjalankan siklus intelijen dalam rangka penelitian, pengumpulan data, informasi ya, dan juga termasuk penggalangan di sini ya. Kemudian unit intelijen ini ya melalui produk intelijennya akan ditindaklanjuti oleh unit penindakan, yaitu unit patroli laut, ya, unit narkotika, ya, atau instansi, ya, lain, ya. Dan nanti produknya berupa laporan pelanggaran apabila dia memang disimpulkan, ya, adanya pelanggaran dari unit penindakan, ya, rekan-rekan ya. Nah, laporan ini akan dijadikan, ya, laporan penindakan, laporan pelanggaran ini dijadikan sebagai dasar penerimaan perkara sehingga nanti dibuatkan LPP ya, laporan penerimaan perkara. Coba LPP kita lihat, laporan penerimaan perkara kalau kita lihat. LPP adalah oh ya, lembar penerimaan perkara ya, lembar penerimaan perkara. Nah, sebelum dilanjutkan ke tahap penyidikan, maka dilakukan dulu penelitian pendahuluan. Kalau di pajak ini disebut dengan bukper ya, penelitian bukti permulaan ya. Kalau di apa pabeanan disebut dengan penelitian pendahuluan ya. Dituangkan dalam LPF ya. Apa sih LPF ini? Lembar penelitian formal ini ya, lembar penelitian formal ya. Jadi penelitian pendahuluan ini meneliti formal artinya ya. Formal kelengkapan ya. Nah, jadi dia bukan bukper sorry ya. Bukper itu tadi di sini ya. Proses bukper itu ada di LP ya, di LP ya. Atau penelitian di dalam KUHP itu ada di tahap penindakan sampai tahap LP. Ya, jadi LPF ini hanyalah pemeriksaan kelengkapan administratifnya saja. Nah, dari sini kemudian kita lihat seperti apa sih LPF ini. Coba ya kita lihat ya, LPF. Sorry. Ini LPP ya, ini LPP, LPF. Ini lembar. Nah, ini LPF ya. Jadi
Berisi tentang uraian pelanggaran, kelengkapan dokumennya, ya, SBP-nya, LP-nya, BAP saksinya sudah ada ya, BAP tersangka. Jadi BAP ya guys ya. Kita acara pemeriksaan tersangka juga sudah ada di sini, ya, resume perkara. Jadi sudah di BAP ya, bukan di BAW ya, sorry ya. Nah ini ya. Jadi kalau sudah masuk ke LP, dia BAP ya rekan-rekan ya. Kalau sudah masuk ke LP, maka dia di BAP ya. Baik itu BAP saksi ya ataupun BAP tersangka ya, rekan-rekan ya. Kemudian resume perkara ya. Oke, komoditas kesimpulan ya. Di sini memang diisi kesimpulan tentang status penangkapan, domain perkara, lengkap tidaknya berkas penindakan ya, cukup atau tidaknya barang bukti, cukup atau tidaknya alat bukti ya. Jadi fungsinya si apa tadi LPP ini, sorry, LPF ini seperti P19 ya. Seperti P19 di jaksa ya. Kalau jaksa kan lengkap penyidikan, maka ini dianggap lengkap penindakan ya. Oke ya. Jadi di sini letak P19-nya penindakan adalah LPF. Ini sama dengan P19-nya penyidikan ya. Jadi mirip dengan sorry P19, P21 ya. Jadi ini seperti P21-nya kejaksaan ya. LPF ya rekan-rekan ya. Jadi kita pahami di sini. Oke, lanjut. Nah, sesudah LPF, apabila dia bukan pelanggaran, maka dilakukan pengembalian perkara ya. MPP ya. Pengembalian kalau tidak salah MPP namanya. Ya, apa tadi MPP? Coba kita lihat ya. Tidak salah istilah MPP ya, MPP. Nah, memo pelimpahan penindakan, sorry ya. Memo pelimpahan penindakan. Bukan ya, beda ya. Ini kait dengan penindakan. Oke, pengembalian perkara ya. Kalau bukan pelanggaran ya. Dan dilakukan pemberitahuan ya kepada pihak terkait ya. Nah, ini di tahap administrasi ya. Mulai dari tindakan administratif penindakan sampai nanti tindakan administratif penyidikan, penerimaan berkas ya, dan penelitian pendahuluan, penerimaan perkara dan penelitian pendahuluan. Nah, berikutnya akan dilihat apakah perkara ini masuk ke dalam penyidikan ya langsung atau dilakukan penelitian dugaan pelanggaran ya dalam bentuk split ya atau disebut dengan split penelitian dugaan pelanggaran ya. Jadi tidak langsung ke penyidikan tapi dilakukan dulu penelitian split ya, split. Ya, kita lihat split ini seperti apa? Bentuknya split ya. Oke, split. Nah, ini dia. Ya. Oke, split ini ya. Lembar hasil penelitian. Ya. Oke. Surat perintah penelitian di bidang cukai ya. Split. Oke. Ini dia split ya, surat perintah penelitian. Nah, ini dia split ya. Surat perintah penelitian ya, rekan-rekan. Surat perintah penelitian ini ya. Oke, ditandatangani oleh siapa nanti? Ditandatangani oleh tentunya pejabat yang berwenang ya, pejabat yang berwenang. Oke, saya kira itu cukup rekan. Berikutnya, eh apabila dia dilakukan split ya, surat perintah apa tadi? Surat perintah penelitian ya, dilakukan penelitian dan analisis dan disimpulkan dalam LHP, lembar hasil penelitian ya. Nah, di sini akan diputuskan ya alternatif penyelesaian perkara. Apakah bukan pelanggaran? Apakah pelanggaran administrasi? Apakah pelanggaran pidana? Apakah pelanggaran undang-undang lain? Nah, baru nanti dia masuk ke penyidikan. Ya, rekan-rekan ya. Jadi bisa melalui tahap ini. Kalau kita lihat ini cabangnya dua ya. Jadi dia bisa ke split, bisa ke SPDP ya, bisa ke PDP. Oke. Sekarang kita masuk ke PDP. Nah, kalau dia masuk ke penyidikan, maka dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan ya pada saat dimulainya penyidikan adalah LK ya, laporan kejadian, ya, SPTP ya, surat perintah tugas penyidikan dan PDP. Nah, ini harus ditembuskan ya. Harus ditembuskan ke kejaksaan. Kita lihat coba ya.
seperti apa bentuk PDP, PDP ya, PDP. Nah ini dia, mana SPDP ya, SPDP, PDP mana dia bentuknya? Oke, nanti lah, nggak belum ketemu. SPDP, perintah dimulainya penyidikan ya. Ini bentuknya nggak ada di Perdirjen ya, mungkin adanya di PP saya kira ya. Di sini nggak ada. PDP ya, SPDP. Oke, saya mencari coba cari ya. SPDP belum ada. Oke, oke. Saya kira itu. Jadi baru dilakukan kegiatan penyidikan ya. Kegiatannya berupa apa? Sesuai dengan KUHP. Oh, Per 19. Nanti kita lihat Per 19 garing BC garing 2021. Jadi khusus untuk penyidikan diatur sendiri ya di Per 19 garing BC garing 2021. Nanti kita lihat ya. Per 19 garing BC garing 2021. Coba kita cari apa sih? Per 19, sorry. Per 19 garing BC garing 2021. Ya, ini kita coba cari ya. Ini dia Per 19 garing BC garing 2021 yaitu bentar ya. Lama deh. Nggak keluar-keluar. Oke. Ten ini kok hilang dia. Oke, hilang ya, guys. Kita coba cari tempat lain dia. Per 9 ya. Per 9 19 sorry. Per 19. Per 19 ya. Oke, nanti aja kita cari ya. Oke, berikutnya rekan-rekan kita masuk ke resume hasil penyelidikan yang dituangkan dalam LRP. Oh, jadi LRP itu adalah resume hasil penyidikan ya, rekan-rekan ya. Di mana di sini dari resume hasil penyidikan ini ya, tadi LRP itu apa? Lembar resume perkara ya, lembar resume perkara ya. LRP apa lembar resume perkara ya. Ini dia, lembar resume perkara ini ya. eh, akan memberikan tadi ya, alternatif penyelesaian perkara ya. Nah, bedanya apa dengan LHP? Nah, kalau di lembar resume perkara ini bisa dilanjutkan dengan ultimum remedium ya. Bisa dilanjutkan dengan ultimum remedium ya, UR. Nah, di sini ya. Jadi di sini dijelaskan usulan alternatif penyelesaian perkaranya yaitu pengiriman berkas ke JPU ya, penyidikan lanjutan apabila adanya perkara lain ya, dugaan tindak pidana apa penyidikan lanjutan ya. Oh, ini kalau P19 ya. Ini kalau P19 maka ya eh, berdasarkan petunjuk Jaksa Agung, Jaksa Penuntut Umum akan dilakukan penguatan alat bukti ya. Nah, kemudian bisa juga alternatifnya berupa hukuman disiplin bagi oh sorry penyidikan tindak pidana lain, misalnya TPPU ya. TPPU, kemudian penghentian penyidikan ya, penghentian penyidikan ya. Kenapa dilakukan penghentian penyidikan? Karena adanya UR di sini ya. Ya, untuk kepentingan penerimaan negara ya, yaitu pasal 50, 52, 54, 56 dan 58. Nah, ini ya. Jadi ini khusus yang ada di apa nih? Lembar resume perkara ya, atau penghentian penyidikan karena SP3 ya, dengan alasan tidak cukup bukti ya, atau tersangkanya meninggal ya, atau adanya apa namanya? Batal demi hukum ya, batal demi hukum. Ya, rekan-rekan ya.
Ini di mana ditembuskannya? Di sini tidak dijelaskan ya. Oke, saya kira itu ya, kan. Jelas nanti dari LRP ini tadi ya ada lima opsi ya dikirim ke jaksa penyidikan lanjutan tadi apabila masih P19 penyidikan tempat pidana tindak pidana lainnya ya UR dan SP3 ya. Oke, saya kira itu cukup. Mungkin terakhir tentang narkotika lah ini ya kita lihat tentang narkotika apa sih yang dibahas di Per 8 ini perubahan pada narkotika. Jadi dengan adanya Direktorat Interdiksi Narkotika ya di tahun 2024 ya. Maka di sini ada perubahan di Perdirjen ini yang mengubah Per 17 ya, yaitu tata laksana pengawasan NPP di pasal yang terdiri dari 40 pasal dirubah ya, kemudian ditambah ya dengan 7 pasal, kemudian dihapus ada 3 pasal yang dihapus dan 4 pasal yang tetap ya. Apa sih dasar hukumnya? Tentunya Undang-Undang Narkotika ya, dan juga yang paling penting ini ya PMK 188 tentang organisasi ya tahun 2022 sorry ya 2022 ya di mana di sini membentuk unit baru Direktorat Interdiksi Narkotika. Nah, di sini unit narkotika ini merupakan unit pengawasan ya yang melaksanakan fungsi intelijen ya. Jadi lebih ke fungsi intelijen ya rekan-rekan ya. Dan juga melebur dengan unit anjing pelacak ya ke dalam unit narkotika ya. Jadi fungsi unit narkotika ini lebih ke unit intelijen ya rekan-rekan ya. Dan kerjasama intelijen. Kemudian penanganan pengungkapan ya dan pelaksanaan pelacakan ya pengoperasian alat-alat operasi narkotika ya psikotoprika dan prekursor farmasi ya kan ya. Kemudian pemutakhiran data dan pengawasan. Hubungan kerjanya bagaimana? Jadi hubungannya dengan pencantuman unit kejahatan lintas negara, penyesuaian unit intelijen, unit penindakan, unit patroli. Jadi ada hubungan struktural, hubungan fungsional, dan hubungan koordinatif ya. Hubungan kerja unit pengawasan narkotika kita lihat di sini ya. Jadi eh, dalam bentuk hubungan fungsional di sini ya, di mana unit pengawasan kantor pusat ya yang tadinya menyampaikan penindakan kantor pusat kepada penyidikan ini dihapus ya. Jadi tidak ada lagi kewenangan unit penyidikan kantor pusat untuk ya perkara narkotika di sini. Kenapa demikian? Karena dalam PMK 118 ya 2021 TUSI penanganan perkara NPP di kantor pusat berada di subdit operasi dan pengungkapan jaringan. Oh, jadi mengapa tidak bisa dilimpahkan ke unit penyidikan karena bisa ditangani langsung oleh unit ya subdit operasi dan pengungkapan jaringan BIN gitu ya. Oke ya. Kemudian penyampaian hasil pengolahan informasi dari unit narkotika ya dan intelijen yang menangani intelijen NPP kepada unit narkotika yang menangani penindakan NPP, unit intelijen, unit kejahatan lintas negara, unit kapal laut, penyampaian informasi hasil penindakan dari unit narkotika yang menangani penindakan NPP kepada unit narkotika yang menangani intelijen NPP, pelimpahan hasil penindakan NPP oleh unit penindakan kepada unit narkotika. Jadi di sini menambahkan hubungan fungsional pada kantor pusat yaitu untuk mengakomodir penyampaian informasi ke unit narkotika yang menangani penindakan NPP dalam hal informasi berupa NPP dan penyampaian informasi ke unit lain. Oke, saya kira ini bisa dipahami ya. Jadi di sini menegaskan TUSI ya penanganan perkara narkotika itu tidak lagi di subdit penyidikan tapi di subdit operasi dan pengungkapan jaringan Direktorat Interdiksi Narkotika. Makanya dihapus ini pasal yang mengatur apa penyampaian hasil penindakan ke unit penyidikan di kantor pusat. Oke, saya kira itu ya
Untuk narkotika, jenis-jenisnya tadi ya. Unit-unitnya tadi ya. Unit di kantor pusat, kantor wilayah, kantor pelayanan, ya. Baik intelijen maupun penindakan ya. Unit narkotika yang menangani intelijen tadi ya, yang menangani intelijen diatur di Per 08 ya. Diatur juga produk-produknya ya. Khusus yaitu NHIN, NHNIN ya. Kemudian LPTIN ya. Kemudian pokok-pokok perubahannya yang penting di sini apa guys? Terkait dengan narkotika dibandingkan dengan yang lama ini penerbit ya, penerbit produk intelijennya sudah diatur ya lebih rinci ya, yang membedakan apa adanya direktur DIN di sini ya. Kemudian pejabat administrator, pejabat pengawas. Oke, saya kira itu ya. Gimana alur kegiatannya? Kalau saya lihat hampir sama ya dengan eh, pengawasan pada umumnya, dimulai dari kegiatan intelijen ya. Yang membedakan tentunya pada objeknya ya. Objeknya adalah narkotika ya dan psikotropika, prekursor ya nanti hasil dari intelijen ini tentunya adalah NHI dan NI atau rekomendasi yang akan diteruskan ke unit apa penindakan ya. Ini administrasinya ya bersama ya surat tugas, laporan pelaksanaan tugas, lembar pengumpulan informasi, nota hasil intelijen, nota informasi ya dan procedure analysis. Oke, ini sama produk intelijennya. Nah, sekarang penindakan. Bagaimana penindakannya? Ya. Penindakannya juga kita lihat sama ya. Dimulai dari pra penindakan, kemudian operasi penindakan, ya, yang mana ini ada 4 opsi nanti ya. Apakah dilakukan secara mandiri bersama-sama dengan bea cukai, instansi lain, atau dilimpahkan dengan MPP ya. Apabila dilakukan sendiri atau bersama-sama atau dengan instansi lain menggunakan sprint ya, baru dilakukan operasi penindakan, menghentikan, memeriksa, menegah dan menyegel ya, nanti dituangkan dalam berbagai berita acara, disimpulkan di resume dalam SBP ya, surat bukti penindakan narkotika ya. Apabila ditolak maka harus ditandatangani ya. Baik ditolak maupun diterima harus ditandatangani. Nanti akan diteruskan ke unit ya penyidikan ya. Eh, untuk barang hasil penindakannya ya di sini apabila ditegah ya maka dibuatkan laporan hasil apa LPHP ya, laporan apa penilaian hasil penindakan ya, laporan penentuan ya, penentuan ya hasil penindakan nanti akan ditentukan di situ apakah positif NPP ya terhadap pelanggarnya gitu ya. Apabila iya, maka pemilik, apabila tidak positif ya maka akan diserah terima ya, tidak apa dilakukan serah terima barang. Oke. Sorry sorry ya. Pelanggaran selain NPP. Nah, ini untuk pelanggaran selain NPP maka lanjut ke unit penindakan ya. Untuk pelanggaran apa ini? Apabila positif, apabila positif, maka dilakukan laporan pelanggaran, ya, dan juga eh, ini yang penting ya, dilakukan berita acara serah terima ya kepada APH dalam hal ini BNN dan Polri. Jadi ini yang paling penting ya. Jadi ketika positif ya NPP, maka dibuat LPN dan berita acara serah terima ya laporan apa namanya perkara ke BNN dan Polri. Ya, oke, ya rekan-rekan ya. Kira ini cukup. Terakhir tadi ya sama dengan kasus yang lain dibuatkan LPT dan RKP ya untuk pelaporannya. Ini untuk skema penindakan bersama ya. Penindakan bersama artinya bersama dengan KPBC, Kanwil ataupun kantor pusat ya. Oke, saya kira ini bisa dipahami melakukan misalnya apa? Dimulai dengan tahap penelitian ya.
pra penindakan oleh kantor penerima informasi. Dituangkan dalam LAP lembar analisis apa sih LAP? Lembar analisis perkara kalau salah ya. Kita cari LAP, LAP ya. LAP itu apa LAP? Lembar analisis pra penindakan. Oke. Lembar analisis pra penindakan ya. Ini lembar analisis pra penindakan ya. Nah, nanti dari LAP ini lembar analisis pra penindakan, nah, maka unit penindakan menerima informasinya, menerima informasi pertama dan berkoordinasi dengan unit penindakan lokus penindakan ya. Kemudian dilakukan berdasarkan surat perintah masing-masing. Jadi masing-masing mengeluarkan surat perintah ya. Kemudian pelaksanaan operasi penindakan ya oleh unit penindakan dengan apa output produk berupa SBP dan berita acara terkait penindakan ya sama ya. Kemudian hasil operasinya ini apabila ada pelanggaran NPP ya tadi ya ini ya. Nah, melalui tahap-tahap ini maka nanti akan dilakukan LP ya ataupun BAST ya. LP ini pelimpahan ke penyidik BNN atau Polri ya dengan apa LP ya LPN ya. Ini dokumennya nanti LPN atau BAST ya. Oke ya. Berita acara serah terima ya. Serah terima kemana ya ke penyidik ya ke penyidik ya. Jadi ada dua BASC, ada yang diterima ke penyidik, ada juga yang ke pemilik ya. Tentunya kalau yang positif tadi ke BAST, BAST-nya ke penyidik, Polri atau BNN. Kalau tidak apa negatif dia diserahkan ke pemilik. Atau negatif ini maksudnya tidak terkait dengan pelanggarannya. Saya kira itu ya rekan-rekan ya. Baik. Nah, ini untuk kontrol delivery atau perbantuan penyerahan di bawah pengawasan. Jadi dalam rangka pengembangan proses penelitian dugaan pelanggaran kasus, ya pejabat bea dan cukai dapat melakukan perbantuan dalam penyerahan di bawah pengawasan atau istilahnya kontrol delivery untuk kepentingan pengungkapan jaringan bersama-sama dengan aparat penegakan hukum yang berwenang. Ini yang banyak terjadi ya dan menuang dan menghasilkan banyak apa namanya tangkapan ya dilaksanakan berdasarkan permintaan secara lisan atau tertulis dari APH ya yang berwenang dilaksanakan berdasar surat tugas yang diterbitkan oleh Direktur Din Kepala Kantor Bea Cukai APH berwenang dilaksanakan oleh unit narkotika yang menangani penindakan NPP ya unit narkotika yang ada di Kantor Bea Cukai. Oke ya, laporan pelaksanaan tugas ya perbantuan penyerahan di bawah pengawasan ini ya bentuknya jadi SBPN ya laporan pelaksanaan tugas narkotika ya pengembangannya dengan kontrol delivery ya apakah ada barang bukti tambahan di sini ya oke apabila tidak ada maka apa kantor maka kantor delivery-nya dilaksanakan oleh kantor bea cukai yang mengawasi tujuan ya. Oke saya kira ini rekan-rekan ya ini administrasinya ya cukup ya. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.